Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai serahkan DIPA ke kementerian, lembaga, dan Pemda, hingga memusnahkan barang bukti narkotika. Untuk itu, Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta, diantaranya Presiden serahkan DIPA 2017 ke kementerian, lembaga, dan Pemda. Presiden optimistis dengan kondisi perekonomian Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Presiden musnahkan barang bukti narkotika dalam jumlah besar di lapangan Monas. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pada hari Rabu lalu menyerahkan secara simbolis daftar isian pelaksana anggaran tahun 2017 ke kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selain juga menyerahkan anugerah dana Rakca tahun 2016 bagi daerah berkinerja baik di Istana Negara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan APBN harus menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menekan pengangguran. Rabu pagi, Presiden Joko Widodo menyerahkan DIPA tahun 2017 kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Istana Negara. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencarian dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Penyerahan DIPA tahun 2017 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan di daerah dapat lebih cepat sehingga memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia. Menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta menekan pengangguran. Dan dengan bekerja lebih fokus, maka saya berharap pada tahun 2017 tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 10,5%, tingkat pengangguran menjadi 5,6%, serta Gini rasio kesenjangan dapat ditekan menjadi 0,39. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan secara simbolis penghargaan dana Rakca tahun 2016 kepada 10 pemerintah daerah yang berkinerja baik. Presiden mengharapkan penghargaan tersebut dapat menjadi inspirasi dan dapat memacu daerah lainnya untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam menyediakan pelayanan dasar dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara di awal pekan ini, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyindir rendahnya kepesertaan wajib pajak di Kalimantan untuk mengikuti amnesti pajak. Untuk itu, di hadapan 3.000 pengusaha di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dia mengajak mereka mengikuti program tersebut. Peserta amnesti pajak di Kalimantan masih cukup rendah. Dari 1,3 juta wajib pajak yang ada, baru 23.000 wajib pajak atau 1,8% yang memanfaatkannya. Untuk itu di hadapan 3.000 pengusaha dan pejabat daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menghadiri sosialisasi teks amnesti yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 5 Desember, Presiden Joko Widodo menyebut masih ada potensi yang besar sehingga pemerintah terus mensosialisasikannya ke seluruh daerah. Pemerintah pun tidak akan segan mencabut izin perusahaan yang tidak taat pajak. Tapi kalau kita melihat yang ikut sebanyak ini, yang kemarin di Makassar juga membludak, sekarang sudah banyak sekali. Ya ini saya kira memberikan optimisme. Presiden belum dapat menargetkan amnesti pajak periode kedua karena dalam prakteknya menyangkut kesadaran masyarakat dalam mengungkap harta yang dimiliki dan membayar tebusannya. Namun Presiden optimistis dengan berkaca pada periode pertama, di mana uang tebusan mencapai 99,2 triliun rupiah yang menunjukkan kepercayaan dunia usaha pada pemerintah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Randy Wirawan, Kantor Berita Antara mewartakan.
Di tengah perlambatan ekonomi global, Presiden Joko Widodo mengutarakan optimismenya akan kondisi perekonomian Indonesia yang disampaikan saat berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur di awal pekan ini. Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri mengunjungi Iwok, salah satu pusat perbelanjaan di kota tersebut pada Minggu malam 4 Desember 2016. Belusukan ke pusat perbelanjaan ini dimanfaatkan Presiden untuk melihat langsung kondisi perekonomian masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan. Hal ini dikarenakan sejumlah harga komoditas yang mulai meningkat setelah mengalami penurunan beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, Presiden optimistis kondisi perekonomian Indonesia cukup kuat. Bukan sebuah harapan ya, tetapi optimisme yang ditunjukkan oleh masyarakat kita meskipun global ekonomi masih mengalami perlambatan, tetapi ekonomi kita masih fundamentalnya masih baik. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Balikpapan ini dalam rangka sosialisasi program teks amnesti periode kedua. Rencananya sosialisasi tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada Senin 5 Desember dengan mengundang 3.000 peserta. Menurut Presiden, peserta program teks amnesti di beberapa tempat di Kalimantan masih rendah, padahal Pulau Kalimantan memiliki sumber penghasilan dari berbagai lini seperti batu bara dan kelapa sawit. Tim Liputan Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara pekan lalu, Presiden Joko Widodo menyerahkan penghargaan Adikarya Pangan Nusantara kepada figur-figur berprestasi dalam pembangunan ketahanan pangan di Istana Negara. Presiden pun berharap agar penghargaan yang diberikan bisa menambah motivasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah. Presiden Joko Widodo Rabu pagi menyerahkan penghargaan Adikarya Pangan Nusantara kepada figur-figur berprestasi dalam pembangunan ketahanan pangan di Istana Negara. Presiden berterima kasih kepada penerima penghargaan atas peran mereka selama ini dalam memajukan sektor pangan di negara Indonesia. Presiden pun berharap agar penghargaan yang diberikan bisa menambah motivasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dan memotivasi dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, maupun ketahanan pangan di daerah. Peran saudara-saudara selama ini dalam memajukan sektor pangan di negara kita, Indonesia. Kiranya penghargaan yang sudah diberikan bisa menambah motivasi dan bagi semua pemangku kepentingan bisa terus untuk berkarya untuk negara kita. Adapun penghargaan ini diberikan kepada 73 penerima yang terdiri dari 5 kategori, yaitu pelopor ketahanan pangan, pemangku ketahanan pangan, pelaku pembangunan ketahanan pangan, pelayanan ketahanan pangan, dan pembina ketahanan pangan. Dari Jakarta, Ludmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden mengikuti sholat Jumat di tengah masa yang menggelar doa bersama di Aksi 212 di Jakarta. Warta Istana akan segera kembali dengan wartanya sesaat lagi.